Hai, buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Dan ini adalah kelasnya konten kreator. Setiap hari Kamis kita akan ada gimana sih jadi konten kreator. Well, ini buat konten kreator pemula, jadi bukan yang udah advance. Gue juga belum advance soalnya. Oke, so kita hari ini mau ngomongin soal settingan GoPro. Gue pakainya GoPro 7 buat vlogging. Jadi ini gue pakai hanya buat traveling. Kalau misalkan di home studio di kamar gue yang di rumah, gue nggak pakai ini. Jadi kalau misalkan ini gue lagi traveling kemana, lagi liburan, lagi ada duty kemana, dan gue harus tetap bikin konten di situ, ini akan sangat ngebantu banget menurut gue amat sangat kebantu dari settingan ini. Ini gue pakai casingnya Ulanzi, gue cantumin semuanya di deskripsi. Oke, ini gue pakai Ulanzi. Ini casingnya emang udah kayak begini, jadi ini casing dan tripod, sebenarnya handheld tripod. Ini cuma segini tripodnya, dan ini quick release plate-nya kecil sih, kecil. Ini ringkas banget menurut gua. Ini sangat hemat buat space bagasi, space ransel. Jadi ini casingnya udah masuk casing kamera dan adaptor audionya. Jadi ini udah langsung ke adaptor audio. Casing tutupnya ada 2 tutup sebenarnya. Gua nggak bawa yang buat ND filternya, ada adaptornya lagi di sini, bukan kotak kayak gini, tapi ini buat tutupnya doang. Gua nggak terlalu banyak pakai filter, jadinya ini gue pakainya yang ini, defaultnya yang ini gue pakainya. Ini bisa ada cantelannya kalau misalkan lo mau biar nggak hilang, ini tutupnya, ini ada cantelannya. Lalu there you go. Ini cara bukanya udah tinggal gini doang. Langsung there you go, there you have it. Nggak ada skrup, nggak ada, karena GoPro 5 yang gue sebelumnya punya itu pakai casing aluminium, pakai skrup, dan itu jadinya cacat di GoPro-nya. Jadi ini ngebantu banget, ini nggak ada skrup sama sekali. Ini clampnya langsung kayak begini, tutupnya langsung ketutup, casingnya jadi selesai. Oke, ini bisa buat adaptor langsung di sini, dia nggak pakai tambahan apa-apa. Gue masangnya nggak bisa masang begini, gue nggak ngerti, nggak masuk aja, nggak pas. Akhirnya gue pasangnya, gue di YouTube, gue belajar juga di YouTube. Jadi ini diputar dan langsung masuk ke jack tipe C nya. Oke, jadi udah selesai. Ini casing selesai, langsung dipakai ke langsung ditaruh di tripod. There you go. Quick release nya kayak gini. Tergantung lo mau pakainya ini audionya di mana, di atas bisa, di samping bisa, tergantung kebutuhan lo. Kalau misalkan lo hanya perlu audio aja, lo bisa taruhnya di atas. Gue pakai audionya Rode Mic Micro, dan gue coba ini gue lepas dulu biar kelihatan nih ya. Baik, there you go. Ini bisa langsung jacknya langsung dari samping. Kalau gue nggak suka langsung, gue puterin dulu ke depan biar nggak terlalu ngelambai ini kabelnya. Gue puterin ke depan dan baru gue masuk ke inputnya di sini. Oke, jadi ini akan lebih enak buat ya nggak terlalu ngelambai. Gue masih bisa langsung ngeliat juga kalau misalkan gue mau langsung monitornya kayak gimana, ngeliat hasil rekaman yang sebelumnya. Jadi ini memudahkan kalau misalkan lo mau
kasih tambahan lighting, ini beda lagi. Oke, kita coba. Kalau misalkan mau pakai lighting, gua pakainya ini di sini Neewer lighting. Bisa dibeli lah ya kan di online shop. Oke. Kalau mau tambahan lighting berarti pasangnya di samping. Oke, kemana arahnya? Ini tetap ini melingkar dulu, baru ke jacknya. Oke, gua harus kencengin dulu di sini. Oke, jadi jacknya langsung ke tipe C. No, jacknya nggak langsung ke tipe C, tapi ngelingkar dulu ke depan, baru gue masukin ke sini. Dan yang atas baru akan pakai buat, nah ya gue sampai ketutupan ini kayaknya muka gue sama lightingnya, gedean lightingnya ya. Ya udahlah ya gitu kan. Jadi ini settingannya akan kayak gini. Kalau misalkan perlu depth cat, well tinggal pasang, dan ini nggak langsung ngalangin si lensanya. Jadi ini amat sangat ringkas menurut gua, dan ini cukup lah kalau misalkan di hotel, di base perlu talking head, perlu produksi konten yang talking head kayak begini, tinggal taruh di meja, tinggal taruh di meja yang agak tinggi, dan ini jadi langsung tripod. Dan well sangat ringkas menurut gue. Neewer ini gue belinya pas gue di Amerika, jadi gue nggak tahu ini harga di Indonesia berapa. Buat casing dan tripodnya, handheld tripod ini kok nggak salah $49,99 plus shipping $5 plus cukai mungkin beda-beda tiap tahun, jangan nanya gue berapa cukainya. Jadi itu yang gue beli sih segitu ya. Dan Rode mic ini sekitar 500-600 ribu pas gue beli. Gue nggak tahu harga sekarang berapa, cuman menurut gue dengan settingan kayak begini, ini amat sangat ringkas banget buat lo punya mobile home studio. Well, mobile traveling studio, I don't know what to say about that. I don't know how to call it, I'm sorry. Tapi menurut gue ini ringkas banget, dan ini amat sangat hemat tempat di ransel. Oke, jangan lupa ini bener-bener settingan gue. Kalau misalkan lo settingan lo kebutuhannya berbeda, tinggal di adjust aja lo perlunya kayak gimana, dan nggak selalu harus sama. Kalau nggak perlu amat, nggak usah dibeli. Kayak lighting nggak perlu ini, jangan, nggak usah gitu loh. Jadi kalau gue sekarang hanya untuk review produk Ulanzi-nya, menurut gue ini worth it banget. Gue tadinya mau belinya adalah SwitchPod, tapi $99 dibandingkan $50. Wah, gue pasti milihnya $50. Emak mikir langsung keluarin kalkulator, iya kan? Jadi, oke. Ini hemat biaya menurut gue. Oke, gitu aja. Kalau misalkan ada saran, mau apa lagi yang mau dibahas lagi dari kelas konten kreator ini, jangan lupa cantumin di komen. Oke, see you next time. Bye.